Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai microservices ya. Nah, ini adalah lanjutan sebenarnya dari REST API. Jadi, yang kemarin kita sudah belajar struktur atau arsitektur back-end, front-end, client server. Nah, sekarang kita mau olah nih bagian servernya. Nah, kita masuk ke bagian microservice. Saya share desktop aja. Nah, oke. Ya. Nah, oke. Jadi hari ini yang kita bahas microservice arsitektur. Tapi sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan nama saya Hadi Hidayat Hammurabi atau biasa dipanggil Robi. Saya adalah co-founder dari Praxis Academy. Nah, nanti kalau rekan-rekan sekalian ingin berkenalan secara lebih lanjut, silakan kunjungi website pribadi saya, ada di hadihammurabi.com. Gitu ya. Oke, nah untuk mengikuti workshop ini sebenarnya ada rekomendasi atau prasyarat. Nah, yang pertama itu mengikuti pertemuan sebelumnya untuk seri Java, kemudian bisa menggunakan Micronaut untuk mengembangkan REST API. Nah, ini kalau misalkan rekan-rekan belum memenuhi, nggak apa-apa. Nanti video ini bisa ditonton ulang, sembari mengulang materi yang sebelumnya. Gitu ya. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama, saya mau review sedikit tentang arsitektur monolitik. Yang kemarin monolitik itu kita kenal dengan istilah MVC. Nah, MVC ini kan sebenarnya singkatan dari bagian-bagiannya. Nah, kalau monolitik ini adalah istilah yang berarti bahwa aplikasi kita itu menjadi satu gitu. Jadi satu semua ada di dalam satu project. Nah, makanya disebut mono. Nah, kemudian di monolitik ini, karena dia MVC, jadi membagi antara model, itu logika bisnis, dan termasuk interaksi dengan database. Ada view untuk bagian yang menjadi tampilan, dan juga interaksi dari user. Kemudian ada controller yang mengatur antara model dan view, dan juga alur program. Nah, jadi controller itu berguna kapan menggunakan model, kapan mengirim view. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kemarin kita juga sudah bahas tentang REST API yang memisahkan antara client dengan server. Nah, antara front end dengan back end. Nah, kliennya sendiri kita sudah bahas tentang klien web, kemudian mobile, kemudian desktop juga bisa menjadi klien. Nah, macam-macam sebenarnya jenis-jenis klien. Nah, kemudian sekarang skopnya kita akan membahas yang bagian server. Nah, bagian server ini nama lainnya backend. Jadi nanti kalau ada kedua istilah ini berarti saya harap nggak bingung gitu. Jadi server atau backend nanti kita pakai Micronaut. Oke. Nah, sekarang mengenai microservice. Nah, ini UI ini adalah user interface. Artinya, ini adalah bagian front end atau client. Nah, jadi kita tidak fokus ke sini, tapi kita fokus ke bagian-bagian yang ada di bawahnya sini. Nah, sebenarnya di luar UI ini adalah bagian back-end. Nah, bagian back-end ini itu kalau di REST API kan dia jadi satu hanya project back-end. Nah, kayak gitu. Nah, kalau menggunakan microservice,
back-end-nya jadi banyak. Ada berapa nih? Kalau di contoh ini ada 6. Nah, dan kalau kita lihat, mereka berdiri sendiri. Dan ini garisnya, garis ini hanya menggambarkan bagaimana dia mendapatkan data atau kemana dia berkomunikasi. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kemudian ada service atau ya service aja ya namanya biar kalau di microservice istilah untuk setiap backend ini adalah service. Nah, kita bisa lihat di sini ada service yang memiliki data storage-nya sendiri. Ada juga yang tidak. Nah, ada juga yang tidak gitu ya. Nah, artinya service yang kita buat di microservice itu bisa sangat fleksibel dan dinamis. Mau dia punya data store atau nggak punya, itu bisa. Nah, nanti dia mau berkomunikasi dengan service yang mana, itu juga bisa. Nah, misalkan kita punya service barang atau ya kita punya service barang gitu ya, data master barang. Nah, kemudian kita punya service order. Nah, di sini keduanya service-nya memungkinkan untuk memiliki database, tapi ketika ada request untuk melakukan order barang, nah berarti kan dari service order dia harus mendapatkan data-data barang. Nah, untuk dapat melakukan proses penyimpanan data order. Nah, proses ini nanti kan berarti ada komunikasi antar service. Nah, itu nanti bisa dilakukan juga. Oke, kemudian spesifikasi microservices itu yang pertama dia membagi service menjadi service yang lebih kecil. Nah, kalau di REST API kemarin yang di backend itu kan kita menyebut sebagai web service. Nah, service itu yang kita bagi menjadi service yang lebih kecil. Nah, misalkan di sini ada service toko online gitu ya, service toko online. Nah, di sini kita bagi. Di sini ada service barang, di sini ada service order, di sini ada service report mungkin. Nah, kemudian di ini service yang nggak punya database bisa aja dia service log gitu ya, untuk hanya mencatat log macam-macam, ada log error dan lain-lain kayak gitu-gitu. Nah, ini dipisah menjadi kecil, nggak menjadi satu. Oke. Kemudian untuk komunikasi antar service nanti menggunakan REST API. Nah, jadi kalau nih ada nih service yang komunikasi dengan service lain kayak gini. Nah, ini menggunakan REST API gitu ya. Nah, kemudian bentuk datanya menggunakan JSON. Nah, kita sudah bahas kemarin tentang JSON. Jadi JSON itu adalah cara kita mengemas data atau bentuk kemasan data yang biasa digunakan untuk komunikasi antara satu teknologi ke teknologi yang lain. Nah, karena kebanyakan teknologi sekarang itu mendukung JSON gitu ya. Nah, sebenarnya spesifikasi ini itu yang paling penting adalah yang pertama, yang membagi service menjadi service lebih kecil. Karena untuk komunikasi REST API atau bentuk data menggunakan JSON ini sebenarnya bisa diganti dengan alternatif yang lain. Misalkan REST API diganti dengan SOAP gitu ya. Nah, atau bentuk datanya menggunakan XML gitu, nggak JSON. Nah, tapi spesifikasi ini nanti yang akan kita gunakan dalam praktek. Dan juga ini yang umum digunakan gitu ya. Oke. Kemudian dengan menggunakan microservice kita mendapatkan keuntungan yaitu yang pertama lebih mudah dalam melakukan pengujian dan maintenance. Jadi kalau kita mau melakukan testing atau pengujian itu kita cukup
ya gimana ya? Kan ada service kecil-kecil. Nah, jadi kita melakukan testing itu tidak secara menyeluruh. Nah, karena kalau menyeluruh, proses testingnya juga pasti akan lama, ya kan? Nah, selesainya akan lama. Nah, kalau dia servisnya kecil-kecil, kita bisa tes, oh ini udah selesai. Tes servis 1 udah selesai. Tes servis 2, oh udah selesai gitu. Nah, jadinya kita bisa tes per service. Nah, kemudian untuk maintenance itu juga jadi lebih mudah karena kita dalam proses perubahan atau update kode program itu tidak mengganggu service yang lain. Jadi bisa jadi lebih mudah. Nah, kemudian dengan microservice kita tidak bergantung pada teknologi tertentu termasuk bahasa pemrograman dan juga framework. Database management system juga bebas mau pakai apa saja, antar service tidak perlu sama. Nah, jadi setiap kalau misal ada 6 service tadi, bisa saja ke-6-6-nya itu menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda dan pastinya framework yang berbeda juga, atau bisa juga menggunakan DBMS atau database yang berbeda. Nah, itu sangat memungkinkan di microservice. Nah, kemudian kalau terjadi error, bila terjadi error, nah itu hanya akan terjadi pada service tersebut. Nah, istilah ini istilahnya adalah error isolation. Jadi errornya nggak kemana-mana gitu. Nah, bayangin kalau servicenya jadi satu. Kalau error, nah ini bahaya, bisa aja errornya menyebabkan error juga di proses yang lain. Nah, tapi kalau kita menggunakan microservice, errornya ya terkurung di situ. Nah, karena dia berjalan sendiri ya. Jadi dia kalau misalkan ada yang down ini di nomor 4, down karena error atau karena memang sengaja dibuat down, itu tidak mempengaruhi service lain. Nah, secara langsung ya. Nah, jadi service lain tetap akan berjalan walaupun nanti ketika ada komunikasi antar service dengan service yang menyala dengan service yang mati, nah itu mungkin datanya tidak berhasil didapatkan. Tetapi service yang nyala tetap nyala, nggak mati gitu. Jadi dia tetap bisa melayani request yang dia bisa layani sendiri. Nah, kalau memang butuh service yang mati, ya memang nggak bisa, karena memang service tersebut memang lagi nggak bisa melayani gitu ya. Nah, oke. Ini keuntungan microservice. Kemudian dari sini saya ingin buka ruang diskusi terlebih dahulu karena setelah ini kita akan lanjut untuk praktek menggunakan Micronaut ya. Nah, monggo silakan untuk rekan-rekan sekalian yang ingin membuka diskusi supaya meng-unmute mikrofonnya. Oke, waktu saya silakan. Saya ingin bertanya atau buka diskusi. Monggo. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mas Turseno mau ditanyakan. Sampai biasanya rajin nanya nih. Oh. Nanti tak kasih gelas. Oke. Seperti apa sih microservice itu? Kenapa harus microservice gitu kan misalnya? Kenapa nggak monolitik aja? Atau kapan kita harus memakai microservice sebenarnya kan gitu? Karena tidak semua harus selalu microservice, nanti bisa jadi overkill gitu loh, teman-teman. Kalau misalnya kita bikin aplikasinya itu kecil, yang cuma aksesnya juga nggak banyak ya, tidak perlu microservice saya kira. Tapi kalau memang kita mau sistemnya itu kita plan-nya akan gede gitu ya, terus kemudian nantinya pengaksesnya banyak ya, mulai dipikirkan untuk ke sana. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau mau sharing? Mas Bimo? Cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas. Siap. Terima kasih. Mas Apriyadi, sampean katanya mau nanya nih dari Lampung nih. Belum, Mas. Nyimak dulu. Oh, simak. Apaan yang simak nih?
Oke, lanjut Mas Robi. Oke. Ya, jadi itu untuk microservice dan juga spesifikasinya sebenarnya simple. Kalau kita mau bilang singkatnya seperti apa, gampangnya adalah microservice itu adalah service yang dibagi menjadi kecil-kecil. Udah. Nah, kemudian kalau skemanya seperti ini, kita bisa bayangkan nih, kita bisa lihat nih, dia klien kita itu harus melakukan komunikasi dengan service-service yang ada gitu. Bayangkan kalau misalkan di sini ada 20 service. Nah, apakah klien harus menghafal alamat dari ke-20 service tersebut? Nah, itu sebenarnya bisa menjadi bahan diskusi yang seru. Nah, tapi kita bahas nanti. Atau sekarang, nggak apa-apa. Nah, sebenarnya ada mekanisme untuk implementasi microservice bisa seperti ini. Ini namanya inter-service communication. Nah, jadi komunikasi antar service termasuk UI sebagai klien atau front end. Nah, ada juga yang model API gateway. Nah, jadi UI ini tidak langsung berkomunikasi dengan service, tapi dia berkomunikasi dengan API gateway. Nah, ini kalau saya bisa carikan di sini. Oke, nah kalau API gateway skemanya seperti ini. Jadi di sini ada client atau front end, kemudian dia melakukan request ke API gateway. Nah, nanti tugas API gateway adalah meneruskan request tersebut ke service yang berkaitan. Nah, jadi tidak ada lagi klien yang harus menghafal banyaknya service gitu. Jadi cukup menghafal alamat, mengingat alamat API gateway. Nah, setelah itu biarkan API gateway yang mengurus untuk meneruskan ke service yang mana gitu ya. Nah, berarti dari sini kita lihat bahwa microservice ini sebenarnya untuk prakteknya itu ada berbagai macam, mulai dari yang seperti ini sampai yang model API gateway, dan ada juga yang model pub-sub gitu ya. Nah, itu lain lagi. Ya, pub-sub bacanya ya, sorry. Publisher, subscriber. Nah, oke. Jadi sebenarnya pengembangannya juga cukup luas. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke praktek menggunakan Micronaut nih. Oh, ini nggak bisa digeser. Oke. Di sini bisa. Oke, bisa. Nah, udah. Ya, silakan rekan-rekan buka terminal atau command prompt dan juga kode editornya. Jadi di sini saya sudah punya folder MN microservices. Nah, misalkan MN microservices ini adalah nama aplikasi atau nama backend yang ingin saya buat. Nah, artinya di sini saya ingin membuat kumpulan service gitu ya. Nah, jadi untuk membuat satu service di Micronaut, kita cukup membuat satu project Micronaut. Jadi cara untuk membuat project Micronaut menggunakan perintah mn create app kemudian nama service-nya. Nah, misalkan di sini buku, service buku gitu ya, tapi saya coba untuk menggunakan bahasa Inggris supaya lebih umum aja. Nah, kita buat service book. Nah, kemudian kita buat service satu lagi, akan order. Oke, nah di sini sudah jadi 2 service. Nah, rekan-rekan sekalian, nanti sudah, kalau seperti ini, kita sudah memisahkan proses
antara manajemen data buku dan juga order atau pemesanan, itu berarti kita sudah mengimplementasi microservice. Nah, sebenarnya sesimpel itu, tapi mari kita coba untuk buat satu ini. Di bawah book, seperti kemarin, kita buat satu folder namanya controller. Kemudian di sini index controller. Oke. Nah. Oke. Kemudian di sini kita buat satu kelas. Pertama kita buat dulu package-nya. Package di sini ada. Kita ikutin di sini aja, package book. Package book.controller. Nah, kemudian kita import Micronaut-nya. Ini bisa dicontek dari sini. io Micronaut. Nah, io.micronaut.annotation. Oke. Nah, sini saya mengimport anotasi controller dari Micronaut. Controller. Nah, jangan lupa URL-nya. Kita kasih book aja. Nah. Oke. Kemudian kita copy paste di sini annotation-nya kita tambah untuk get. Nah, sini kita get, kemudian produce. Oke, seperti ini. Nah, untuk media type ini kita import lagi dari Micronaut. Sebentar, saya cek. Importnya dari mana? Ini saya lupa sebentar. Oke. Nah, ya di sini kurang HTTP. Oke. Nah, di sini media type. Oke. Media type misalkan menghasilkan JSON. Oh ya, atau kita teks dulu ya. Oke, kita teks dulu, kemudian kita buat satu metode di sini. Misalkan nama metodenya adalah public index, metode index. Kita definisikan dia sebagai metode yang public dan mengembalikan string. Oke. Lalu kita return saja data buku seperti itu ya. Nah, sekarang tadi kan servisnya beda folder nih. Nah, sekarang kita masuk ke folder book. Cukup arahkan terminal ke folder book. Nah, kalau menggunakan Visual Studio Code bisa klik kanan di folder book, lalu open in terminal. Nah, nanti terminal akan terbuka dan mengarah ke folder book. Nah, setelah itu kita jalankan menggunakan perintah Gradle run. Lalu kita lihat apakah terjadi error atau berjalan dengan baik. Nah, oke. Ya, nah sekarang service buku saya, service book sudah jalan di URL ini. Oke, sekarang kita copy, lalu kita buka web browser di sini. Oke, kemudian kita paste dan ketika kita lihat
Di sini dia bilang page not found, tapi yang pertama server atau service kita sudah jalan. Nah, sekarang hanya URL-nya saja yang perlu kita sesuaikan. Oh, sorry, bukan buku, tapi book. Ya, nah ini. Maka akan keluar data buku. Nah, seperti itu ya. Nah, kemarin kita juga sudah coba gimana caranya untuk konfigurasi JSON untuk melakukan pembuatan data JSON gitu ya. Nah, kita coba ulangi yang kemarin. Ini. Oke. Kita buka Gradle untuk service buku, lalu kita letakkan di bagian sini saja. Nah, setelah itu kita ulangi Gradle run. Nah, sembari menunggu instalasi ini Google atau JSON ini. Oh, tapi di saya udah selesai ya. Nah, nanti kalau sambil menunggu, kita bisa sambil coding nih, lanjut yang ini. Nah, di sini media type-nya kita ganti menjadi application JSON gitu ya. Nah, kemudian di sini kita tetap string, lalu di atas ini kita import JSON-nya. Oke, kita coba jalankan apakah benar importnya. Oke, ternyata importnya salah. Nggak apa-apa, kita coba aja. Oke, nah kalau gini importnya sudah berhasil. Sekarang kita buat satu instance dari JSON. Ya. Nah, kemudian di sini kita buat data kita menggunakan misalkan hashmap. Oh, sorry, ini ketutupan. Import Java. Oke, nah kemarin kita sudah coba bagaimana menggunakan hashmap gitu ya. Nah, oke, data, saya punya data hashmap, oke, begini. Nah, kemudian di data ini saya ingin data seperti ini aja, atau ini saya ganti menjadi message gitu ya. Nah, kemudian yang saya jadikan JSON di sini to JSON, nah, adalah data tadi. Nah, di sini setelah ini kita coba jalankan terminal, kita ambil dari sini aja, lalu jalankan Gradle run. Oke. Nah, sekarang sudah jalan, kita coba akses melalui web browser. Oke, seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita berhasil menyediakan data buku gitu ya. Nah, oke, nah setelah itu sekarang kita pindah ke service order. Nah, di service order saya mau install JSON lagi. Nah, jadi saya buka, kemudian saya paste saja yang tadi. Oke. Nah, sekarang terminalnya saya buka untuk folder order. Oke. Nah, sekarang di folder order kita lakukan hal yang sama, yaitu membuat satu folder controller dan di dalamnya kita berikan file index controller. Oke. Nah, kemudian kita ketikkan hal yang sama. Mulai dari package, kemudian import Java util hashmap, kemudian import u.micronaut.http.annotation.controller. Kemudian kita import yang get-nya, dan juga jangan lupa untuk
media type. Oke. Nah, di sini di bawah kita import untuk JSON. Oke. Nah, sekarang baru kita buat kelasnya. Public class index controller. Nah, kita berikan anotasi controller di sini /order. Oke. Nah, sebenarnya yang disarankan menggunakan S, tapi nggak apa-apa. Oh ya, kita gunakan S saja, nanti kita ubah yang books ya. Oke. Nah, setelah itu kita buat satu metode juga yang public bernama index saja. Oke. Di sini kita lakukan hal yang sama, membuat objek JSON, kemudian new JSON, dan kita buat datanya. Oke. Kita put di sini kita letakkan message saja data order. Nah, setelah itu kita return data yang sudah dijadikan JSON. Nah, oke. Data yang sudah dijadikan JSON, kemudian kita jalankan service order. Di sini kita lihat saya menjalankannya di order ya. Nah, sekarang kita buka di URL 8080 ini sudah berganti menjadi sorry ini saya ganti dulu jadi order orders. Oke. Bentar. Dia nggak mau. Oh, ya, anotasinya 1 kurang. Produces media type. Nah, ini. Oke. Ya. Oke, kalau gitu kita akses dan sekarang sudah menghasilkan data JSON yaitu seperti ini. Oke. Nah, ini kita sudah membuat 2 service, tapi di sini portnya masih sama. Ini akan crash kalau kita jalankan keduanya. Kalau gitu, service order kita buat mengalah. Kita ganti port untuk service order itu ada di ini resources application.yml. Nah. Oke. Lanjut di sini kita config saja server port 8081 gitu ya. Nah, kita coba apakah berhasil portnya terganti. Oke. Nah, di sini sudah portnya sudah berubah. Sekarang berarti kita sudah bisa menjalankan kedua service ini bersamaan gitu ya. Nah, sekarang kita coba jalankan untuk di sini saya sedang ada di service order, saya mau pindah dulu ke service buku. Nah, di service buku saya coba jalankan juga. Sekarang kita lihat. Oke. Oke, ini karena terminalnya sempit, jadi nggak cukup ya untuk menampilkan. Oke. Nah, ini sudah tampil. Jadi di sini sudah jalan service order di port 8081 dan service book juga sudah jalan di port 8080. Nah, dari proses menjalankannya ini, kita bisa lihat bahwa tadi kan service order, kalau kita melakukan pemesanan secara secara konvensional, maksudnya kalau di toko online, kalau kita mau melakukan order kan berarti kan harus ada data bukunya kan. Nah, sekarang bayangkan kita bisa menjalankan service order, tapi service bukunya belum jalan. Nah, dengan microservice itu memungkinkan. Jadi orang tetap bisa melaksanakan order
walaupun tidak berhasil atau tidak sukses. Nah, paling tidak nanti di sistem kita bisa jadikan itu adalah order yang masuk ke draft misalkan, atau pending order. Nah, sampai servisnya nyala baru dikasih tahu ke customer bahwa sudah bisa melakukan order tersebut gitu ya. Nah, jadi ini benar-benar independen. Jadi dia nggak peduli servis yang lain apakah sudah jalan atau belum. Ini kita bisa jalankan keduanya bersamaan juga seperti ini. Oke, sekarang kita coba akses keduanya, baik yang books dan juga yang orders. Nah, di sini yang order, kalau kita refresh pasti gagal karena dia ada di port 8081. Oke, di sini sudah dapat data order. Nih. Nah, sekarang oke, kalau kita lihat di port 80 untuk book ya. Oke, nah sekarang kita sudah mendapatkan data buku. Nah, ini kita sudah mengimplementasi untuk yang ini. Yang ini. Nah, jadi nanti klien dia akan mengakses ke service buku misalkan dan juga service order. Nah, itu seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu? Rekan-rekan barangkali ada yang mencoba. Monggo silakan. Mas, dari Lampung, Mas. Ya, Pak, silakan. Itu kan waktu kita akses ininya itu, server itu dari Jason itu, bagaimana sih usernya bisa tahu bahwasannya dia berhasil gitu aksesnya gitu? Ada nggak apa namanya itu misalnya message balik gitu loh ke apa namanya tuh ke kliennya bahwasanya apa cuman ditampilkan info buku itu aja? Oke. Yang pertama itu kan bisa kita letakkan di bagian respon dari backend-nya. Misalkan message di sini kita ganti jadi berhasil mendapatkan data orders gitu ya. Nah, bisa dengan seperti ini. Misalkan kalau message-nya, kalau saya biasanya message itu kalau berhasil ya cukup sukses gitu aja. Kalau gagal ya berarti fail. Nah, ini memudahkan front end untuk mengecek apakah message-nya fail atau sukses. Nah, itu bisa. Nah, atau kita bisa juga memberikan status kode di respon kita. Nah, misalkan di sini kan kalau kita lihat di bagian network di sini, kalau saya lakukan refresh, ini untuk yang book, nah ini kan ada status code 200. Nah, kalau error kita bisa manipulasi ini atau kita ubah menjadi misalkan kalau kayak tadi di sini kalau saya ngasal gitu kan. Nah, di sini dia status code-nya 404. Nah, kita bisa mainkan status code juga. Jadi macam-macam atau ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menginformasikan apakah request-nya berhasil atau gagal. Kayak gitu ya, Pak ya. Halo, Pak Apriyadi. Ya, gitu. Jadi bisa melalui message, bisa juga melalui status code tadi. Bocor nggak? Oke. Oke, dari rekan-rekan yang lain mungkin. Oke. Nah,
Kalau belum ada yang ingin ditanyakan, nah di sini data ordernya saya ubah lagi. Nah, sekarang kita coba yang lebih rumit. Nah, jadi saya pindah dulu ke service buku, enggak usah. Saya biarkan aja di service order, tapi service buku saya matikan dulu. Nah, service order juga. Nah, oke. Sekarang kita coba begini. Kan tadi kalau kita ingin melakukan order, berarti kita memerlukan data buku, ya kan? Nah, sekarang kita coba gimana caranya dari service order mengambil data ke service buku. Nah, kita bisa lakukan dengan yang namanya HTTP request. Nah, ini kita coba misalkan pakai HTTP ya. Nah, kita bisa pakai HTTP atau retrofit. Nah, ini salah satu package di Java untuk melakukan HTTP request. Nah, di sini tulisannya for Android ya, tapi N Java sih. Nah, ini bisa kita pakai. Oke. Nah, jadi nanti rekan-rekan sekalian tinggal lihat ke dokumentasinya gimana cara installnya. Oh enggak, ini keywordnya enggak gitu. Keywordnya gini. Retrofit Gradle. Nah, jadi sebisa mungkin rekan-rekan kalau install package itu dari Gradle aja, hindari hindari download jar atau sebagainya ya. Nah, oke. Sekarang kita paste aja ini di sini. Seperti ini. Nah, nanti rekan-rekan sekalian bisa coba dengan keyword yang sama, retrofit Gradle gitu. Nah, dan jangan lupa ini untuk di project atau di service order gitu ya. Nah, sekarang kita coba jalankan Gradle run. Apakah package-nya berhasil didapatkan? Oh ya, berhasil. Ini lagi download. Nah, sembari nunggu download, kita coba lihat. Di sini. Oke. Ya. Oke, udah berhasil? Ya. Oke, udah berhasil ya. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan retrofit-nya. Nah, coba kita coba yang langsung request tanpa ada mapping ya. Soalnya kalau yang dari dokumentasinya itu pakai mapping gitu. Nah, ternyata sama. Oke, enggak. Oke, kalau gitu kita langsung import. Lagi kita nyontek bisa di sini square up retrofit 2. Oke. Kita bisa import retrofitnya dari sini. Oh, kepanjangan. Kemudian di sini square up retrofit 2 dan kita bisa import retrofit. Nah, kemudian di metode index kita ini sekarang berarti kita lakukan request ke service book. Nah, cara melakukannya adalah dengan cara seperti ini.
Nah, kita ubah aja ini menjadi localhost. Tadi book jalan di port 8080, kemudian di URL book. Nah, sekarang kita perlu import JSON converter factory. Nah, JSON converter factory ini kita perlu import sebentar. Kita pakainya JSON. Nah, sebentar. Kita cari dulu. Ya. Oke. Nah, kita importnya dari sini. Kita coba aja. Jalankan ya. Kalau error berarti kita harus cari solusinya lagi. Nah, oke. Nah, oke, dia bilang guys, converter. Nah, converter JSON. Oke. Oke, ini package-nya udah terinstall. Oh, agak jauh ya. Converter.json. Oke. Kita coba lagi. Oke. Belum berhasil, tapi nggak apa-apa. Kita coba kayak gini. Kita coba dulu. Kita cari tahu ya. Nah, nanti rekan-rekan sekalian bisa langsung coba. Oke. Oke. Nah, sampai di sini saya jalankan dulu aja. Nah, ternyata masalahnya bukan di importnya, tapi ya oke, ada di sini. Kita coba lihat lagi. Kamu sekarang kasih message. Importnya kemana ya? Wait. Oke, kita lihat. Oke. Dari Square App-nya sendiri nggak ada ternyata. Berarti ini gagal ya. Nah, bagian ini gagal ke-install ternyata. Package retrofit-nya gagal terinstall, jadi atau nggak ketemu ketika setelah diinstal. Kita coba pakai package lain yang bisa kita gunakan. Nah, tapi sembari saya mencoba, monggo teman-teman kalau ada yang ingin diskusi, boleh. Silakan dibuka mikrofonnya ya. Oke, teman-teman, ada yang mau disampaikan enggak? Mungkin ada yang sudah sukses. Halo Mas Ari. Gimana Mas Ari? Aman?
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh dicatat di setting atau langsung disampaikan ya. Nanti yang pertanyaan yang beruntung kita kasih voucher cloud senilai 500K. 500K tok. 500.000. Gitu ya. Nanti kita bagi. Oh ya, teman-teman, adakah yang sudah pernah pakai Micronaut sebelumnya? Apakah Belum, Mas. sebelum ikut belum ya? Ya. Adakah yang lain yang sebelum ikut kelas praksis ini, apakah ada yang sudah kenal Micronaut? Akhirnya saya bisa install Micronaut di Windows pas. Wah, keren. Mantap, Mas Turseno. Nanti sembari dibaca-baca ya Micronaut itu apa dan sebagainya gitu ya. Teman-teman biasanya udah kenal Spring, ini ada yang baru namanya Micronaut. Mas Ari mau nambah, Mas Ari? Gimana Pak Ari Bakun? Mas Ari Bakun, ada yang mau disampaikan? Apakah Micronaut support NoSQL? Ya, support. Nanti untuk data layernya kita pakai punyanya driver NoSQL-nya itu sendiri. Misalkan Mongo, berarti kita tinggal install driver Mongo-nya. Nah, nanti untuk interaksi dengan Mongo-nya lewat driver itu. Gitu. Oke, Mas. Support, Mas. Oke, ada lagi? Nah, silakan. Halo, Mas Andi. Halo. Oke, Mas Fathan. Iya, Mas Fathan. Gimana Mas Fathan? Mas Akbar. Ya, Mas Akbar. Mas Robi. Halo. Ingatnya Mas Akbar. Itu harus pakai IO exception ya? Harus diimpor dulu, Mas? Bentar. Bentar. Iya, Mas. Kalau ya exception harus import ya. Nah, ini saya pakai global exception aja. Nah, oke. Ini sudah berhasil jalan. Kita coba akses untuk service ordernya. Sekarang dia fail to connect, oke, karena service booknya belum jalan. Ini kita jalankan service booknya dulu. Ya, Mas Fatan tadi nambahin ya. Jadi kalau mau pakai IO exception kita memang harus import dari Java-nya. Nah, di sini daripada import saya pakai yang general exception aja. Nah, walaupun untuk prakteknya sebenarnya general exception kayak gini itu kurang spesifik, walaupun bisa, tapi sebaiknya pakai yang spesifik ya. Oke.
Nah, di sini service book-nya udah jalan. Sekarang kita coba akses untuk service order. Nah, dari service order kita sudah bisa mendapatkan kayak gini nih, data buku. Nah, bayangin dari service order yang kita akses, kita bisa menghasilkan data buku. Data buku ini dari mana? Dari service buku gitu ya, dari service buku nih yang di sini. Nah, oke. Sebelum itu, saya nggak mau langsung respon data buku gitu, tapi saya mau coba tambahkan datanya. Nah, jadi di sini saya coba pindahkan hashmap-nya ke sini. Kemudian ini uncomment. Kemudian di sini data.put misalkan books. Ya, books itu ini dari respon yang kita dapatkan dari service buku. Nah, setelah itu kita buat seperti ini. Dah. Oke, cukup. Nah, kita jalankan ulang service ordernya. Setelah itu, nah, udah jalan. Sekarang kita coba jalankan. Oke, kita sudah dapat kayak gini nih. Nah, message data buku. Nah, sini agak aneh karena dia string JSON, jadi kayak gini. Tapi nggak apa-apa, ini saya mau menunjukkan dulu bahwa data buku ini kita tidak pernah menuliskan seperti ini kan, dari service order. Nah, dia kita dapatkan dari service buku. Nah, supaya lebih terlihat, yang di bagian buku, saya ubah. Nah, sini. Memberikan buku-buku cerita gitu ya. Nah, kita jalankan service bukunya. Nah. Oke, nah ini kalau rekan-rekan sekalian lihat, saya kan update untuk service buku. Berarti di sini saya hanya perlu menjalankan ulang service buku, tidak perlu menjalankan ulang service yang lain gitu ya. Nah, jadi memang benar-benar independen. Nah, sekarang kita sudah dapat buku-buku cerita ya. Lagi refresh, sudah dapat buku-buku cerita. Nah, data books ini muncul dari service buku. Nah, yang kita ambil saat mengakses service order. Nah, untuk melakukan komunikasi seperti ini, kita menggunakan REST API. Nah, REST API kan untuk prakteknya itu menggunakan HTTP request, nah, kayak gitu ya. Oke, ini sudah komunikasi antar service. Jadi ini sudah cukup menggambarkan microservice. Nah, nanti kalau ada dari sini pertanyaan lebih lanjut, saya buka deh Pak. Oh, Pak. Nah, karena ini sudah lumayan panjang kodenya. Oke, dari kolom chat ya, dari Pak Ari Bakun. Mas, keunggulan Micronaut apakah lebih kecil library-nya atau apa? Iya, Micronaut ini kan baru. Nah, dari sesuatu yang baru nih pastinya menawarkan solusi yang baru juga. Nah, jadi ada beberapa cara di Micronaut itu yang sebenarnya kalau dibilang nyaman itu relatif, tapi saya sendiri ngerasanya memang ya cukup nyaman untuk membuat service-service gitu ya, untuk bikin ya service lah. Service bisa microservice atau hanya sekedar back-end biasa. Nah, saya sendiri pengalaman Micronaut ini sebagai service yang inti dari back-end-nya
core gitu ya. Nah, kemudian service yang lainnya nanti saya kembangkan menggunakan teknologi yang lain. Saya sudah pernah menggunakan Node.js. Nah, bersandingan dengan Micronaut ini. Nah, kemudian apalagi enaknya Micronaut. Micronaut ini dia istilahnya cloud native. Nah, cloud native itu jadi kalau kita mau integrasi dengan cloud, dengan layanan cloud yang ada sekarang, kayak AWS dan macam-macam, nah itu sudah enak banget di Micronaut. Dan Micronaut juga memang didesain untuk microservice, jadi ya bisa dibilang memang lebih kecil library-nya. Dan juga sangat, kalau bahasa Inggrisnya tuh customizable gitu. Jadi bisa di custom sesuka kita. Jadi mau kalau database biasanya kan pakai ORM. Mau ORM-nya Hibernate, mau yang lain, itu bisa. Mau DBMS-nya NoSQL atau SQL juga bisa. Nah, jadi ya kayak gitu. Nah, kemudian Micronaut juga, ekosistem Micronaut lumayan lengkap. Jadi untuk integrasi dengan library lain itu Micronaut sudah lumayan banyak dukungannya. Kayak misalkan sama Hibernate tadi, sebenarnya Hibernate kan dia paket tersendiri, maksudnya standalone gitu, bisa dipakai tanpa Micronaut. Nah, tapi di Micronaut sudah menyiapkan untuk integrasinya. Nah, jadi kayak gitu-gitu. Oke, itu Pak Ari Balkun, mudah-mudahan menjawab. Kemudian dari yang lain monggo boleh silakan di unmute mic-nya atau ditulis lewat kolom chat. Iya, Mas. Sambil Halo. lihat-lihat codingannya. Ya. Iya. Oke, dari Kang Anton. Berarti ORMC Micronaut ini Hibernate pakainya ya, Mas? Kalau saya pengalaman pakainya Hibernate. Nah, nanti kalau mau pakai yang lain, boleh, bisa-bisa aja. Nah, tinggal nanti kita konfigurasi aja. Nah, kita sesuaikan. Nah, kalau saya pernahnya pakai Hibernate dan JPA. Nah, apa namanya kemarin? Oh ya. Ada satu lagi, saya pernah pakai Vertex. Cuma saya lupa namanya, jadinya nggak kesebut. Nah, oke. Oh, yang Kang Anton udah lumayan bisa pakai Hibernate. Nah, tapi belum tahu gabungin Hibernate ke Micronaut. Iya, si Micronaut sudah menyiapkan sih modul untuk Hibernate, untuk integrasi dengan Hibernate. Jadi kita nggak perlu banyak yang kita lakukan. Biasanya cuma cukup install Hibernate untuk Micronaut-nya, terus kita konfigurasi di sini, di application YML. Setelah itu, udah, kita tinggal definisikan data kita, terus langsung kita olah, itu udah langsung bisa, kayak gitu. Oh ya, ini sambil misalkan ada yang mau nanya, sambil nunggu, saya mau coba cek deh. Ada yang lagi nyoba nggak? Halo? Ada, Mas. Oh ya, Mas Bimo. Oke, dari Pak Ari Bakun. Nah, Mas itu tadi settingan port. Oke. Nah, settingannya itu ada di sini,
di application YAML. Nah, nanti kalau misal kita buka 10 port, berarti kan kita menjalankan 10 service. Nah, nanti tinggal kita setting aja masing-masing service-nya, portnya berapa. Nah, sebenarnya ini ada teknik sendiri supaya kita nggak bingung mikirin port. Nah, jadi semua service tetap jalan di portnya masing-masing, di port 8080, tapi nanti kita letakkan mereka di dalam kontainer. Nah, ini sebenarnya pembahasannya di ranah DevOps, tapi untuk menginformasikan bahwa service itu sebenarnya service kalau kita pakai Micronaut sebenarnya biarin aja dia pakai port 8080 itu nggak apa-apa. Nanti kalau kita letakkan dia di kontainer, kemudian kita sebenarnya di kontainer itu kita sudah bisa custom portnya nanti saat menjalankan, tapi kita bisa tambahkan Kubernetes. Nah, dengan menambahkan Kubernetes nanti portnya itu bisa kayak otomatis dikasih sama Kubernetes. Nah, jadi ya kita nggak perlu pusing lagi untuk mengubah port kayak gini. Tapi itu perlu skill tambahan ya, ini di luar Micronaut-nya sendiri. Nah, jadi kayak gitu. Oh ya, pertanyaan. Ya, monggo Pak, boleh. Mas, ini kalau mau buka yang kayak punya Mas ini kayak mana ya? Kan sudah kita create ini. Create apa namanya tuh projectnya. Ya. Nah, ini buka yang foldernya biar tampilan seperti ini pakai apa itu? Oh ya, jadi di Visual Studio Code itu ada menu di sini, File, kemudian Open Folder. Oh, dari Visual. Ya, Open Folder. Nah, terus nanti boleh dibuka misalkan foldernya, nah nih, MN Microservice. Sudah, cukup klik OK, nanti otomatis dibuka. Oh, kita bukanya ini di Visual Studio-nya itu ngarahin ke ini ya, ke project-nya itu ya? Ya, benar. Coba saya buka dulu. Ya, kayak gitu. Nah, sambil nunggu Pak Apriyadi, mudah-mudahan bisa. Nah, jadi di microservice ini pertanyaan yang umum tuh gini juga. Apakah tiap service itu diletakkannya di satu server yang sama atau di server yang berbeda? Nah, itu juga jadi pertanyaan juga. Nah, sebenarnya bebas kita mau letakkan di mana. Yang penting kalau misalkan ada komunikasi antar service seperti ini, dia bisa saling berkomunikasi. Jadi nggak membatasi mau pakai satu server atau berapapun. Yang jelas kalau ada komunikasi antar service, ini harus dapat dilakukan. Karena kalau enggak nanti malah service yang membutuhkan nanti malah nggak bisa akses, ya kan? Nah. Oke. Nah, serunya lagi nanti kalau kita sudah mulai konfigurasi untuk API Gateway juga. Nah, API Gateway ini nanti kita kan sekarang kan baru inter-service model ya. Maksudnya komunikasi service-nya itu antar service langsung gitu, tanpa API Gateway. Nah, nanti ada API Gateway model yang tadi sudah saya tampilkan gambarnya. Nah, itu kita bisa konfigurasi API Gateway-nya. Itu juga seru. Nah, nanti kita bisa bahas itu secara lebih lanjut mungkin lewat grup Telegram atau media yang lain. Oke.
Dan lumayan ada yang nyoba juga. Nah, tadi Mas Bimo yang nyoba ya? Iya, Mas. Berhasil belum, Mas? Berhasil. Berhasil, sudah sama kayak gini. Hore. Oh, kalau yang pakai apa ini yang tadi retrofit belum, Mas? Oh ya, oke HTTP ya, pakai oke HTTP aja. Retrofit ini. Retrofit sebenarnya kebutuhannya untuk yang lebih kompleks. Nah, oke HTTP ternyata retrofit berdiri di atas oke HTTP ya. Nah, jadi kalau sekedar request, nah pakai oke HTTP aja. Retrofit itu kayak typesetnya oke HTTP ya. Lebih nyaman dan aman. Nah, saya pakai oke HTTP aja karena cuma di sini saya pengen nunjukkan dulu gimana caranya mengakses service lain dari satu service gitu ya. Nah, ini pakai oke HTTP aja. Nah, oke. Oke, ada lagi yang nyoba-nyoba? Untuk runningnya gimana, Mas, kalau udah tampil itu? Tampilnya kayak gini, Pak. Masuk ke book. Maksudnya folder yang dibuka kayak gini. Kalau iya kayak gini, nanti bisa klik kanan, terus open in terminal. Ini MN microservice kok nggak ada di tempat saya? Apa harus ada settingannya di ininya? Enggak, Pak, itu ini MN microservice ini nama folder project saya. Oh gitu. Terus dia di dalam itu ya? Ya. Nah, ini kan kita servisnya semuanya baru menggunakan Java dan Micronaut. Nah, nanti sebenarnya kalau implementasi microservice yang sudah kompleks, itu teknologinya bukan cuma satu gitu. Jadi memang bisa beberapa dan banyak. Nah, kemarin saya sempat bikin microservice juga Python dan Node.js. Nah, tapi di Python sudah ada framework yang lebih enak. Akhirnya Node.js-nya saya gabungkan atau saya ubah jadi Python. Maaf, Mas. Ya, monggo silakan. Boleh lihat yang tadi ini kode di order untuk ambil data buku, Mas? Boleh.